Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan teman-teman sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran informatika. Namun sebelum dimulai pembelajarannya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar tentang informatika bab 1 tentang mengenal internet dan jaringan internet. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mengenal internet dan jaringan lokal. Siapa yang tak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Nah, pengertian itu sendiri mungkin juga sudah bisa Anda merumuskan secara sekilas. Apa itu tentang internet? Bahkan kini, hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Sudah bukan trik rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika Anda mencari resep makanan, ketika Anda mencari berita, bahkan ketika Anda memesan barang atau produk tertentu melalui online menggunakan jaringan internet. Tak jarang pula teknologi canggih yang satu ini memisahkan kita dari orang-orang sekitar kita. Pada restoran-restoran misalnya, pelanggan yang datang dan makan cenderung menanyakan password WiFi ke pramusaji sebelum mereka memesan makanan. Setelah selesai menyantap makanan yang dihidangkan pun, satu keluarga yang tadinya makan di meja jadi sibuk dengan perangkat mobil masing-masing untuk mengakses internet. Jadi, jaringan internet ini bisa memisahkan sekumpulan keluarga menjadi seorang yang asing atau terlihat sendiri. Karena apa? Berkumpul tapi terasa tidak berkumpul. Lalu, apa sebenarnya pengertian internet? Bagaimana sejarah perkembangan internet? Seperti apa penerapan teknologi ini di berbagai bidang? Nah, sekarang pertanyaan di kalian, apa itu internet? Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan perpindahan data antar komputer meski terpisah jarak yang jauh. Internet dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari suatu komputer ke komputer lain dengan waktu yang cepat, tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya, Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti cara prosesnya dalam hubungan rangkaian internet beserta penerapannya. Sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini
adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus dan universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network atau disingkat NSF-Net didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSF-Net inilah yang mulai digantikan peran dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal dengan istilah www atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN. Di tahun 1993, Internet NIC didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, Indonesia. Internet masuk ke Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan nama di mana sangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-komersi dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia. Tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk sebagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur berbagai sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Di bagian ini kita akan berkenalan secara sepintas dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Baik anak-anakku dan teman-teman sekalian, dalam sebuah internet ada yang disebut dengan www atau World Wide Web. www atau yang disebut
sebagai web saja adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam web server melalui protokol yang disebut HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Contoh browser adalah Microsoft Internet Explorer, Navigator, maupun Opera. Ada juga Mozilla Firefox atau juga ada Microsoft Edge atau juga ada yang disebut dengan Chrome. Namun ada juga beberapa produk browser yang kurang dikenal dan hanya digunakan di lingkungan yang terbatas. Electronic mail atau email atau messaging. Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna email memiliki sebuah mailbox kotak surat elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Suatu mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubung dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox. Selanjutnya, pemilik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus atau menyunting dan mengirimkan pesan email. Yang selanjutnya ada IRC, Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut dengan chat adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komunikasi berjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. Kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara berkelompok dalam suatu chat room dengan berbicara topik tertentu atau berpindah ke modus privat untuk mengobrol berdua saja dengan chatter lainnya. Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC client. Di antaranya paling populer adalah software MIRC. Yang selanjutnya, interaksi secara elektronis. Akhir-akhir ini kita cenderung semakin akrab dengan istilah-istilah semacam e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan sebagainya. Huruf E di sini mengacu pada kata elektronik, tapi lebih banyak digunakan dalam konteks internet. Jadi, istilah-istilah tersebut bisa dibaca sebagai elektronik e-commerce, elektronik government, elektronik banking, atau elektronik learning. E-commerce. Dari namanya kita sudah bisa menebak kalau ini berkaitan dengan kegiatan yang bersifat komersial. Tidak salah memang, karena istilah komersi yang akan kita bahas ini memang mengacu pada kegiatan komersial di internet. Contoh paling umum dari kegiatan e-commerce tentu saja adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual merchant dapat menjajakan produknya secara lintas negara karena memang sifat internet sendiri yang tidak mengenal batasan geografis. Transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dalam jaringan sebuah internet. Yang selanjutnya ada e-banking. Electronic banking atau disebut e-banking bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web. Mirip dengan menggunakan mesin ATM. Lewat sarana internet, seorang nasabah dapat melakukan aktivitas pengecekan rekening, transfer dana antar rekening,
hingga membayar tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, dan sebagainya melalui rekening banking. Yang tidak bisa dilakukan hanyalah penarikan uang secara tunai. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada e-government. Istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun namanya e-government, tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem pemerintah yang sepenuhnya berbasis internet. E-government khususnya di Indonesia masih diartikan sebagai sebuah sistem di internet yang mengeksploitir potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah bersangkutan, entah itu sebagai investor atau turis. Yang selanjutnya ada e-learning. Istilah e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Dalam teknologi e-learning, semua proses belajar mengajar yang biasa ditemui dalam sebuah ruang kelas dilakukan secara live namun virtual. Artinya, dalam saat yang sama, seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda. Dalam hal ini, secara langsung guru dan siswa tidak saling berkomunikasi, namun secara tidak langsung mereka saling berinteraksi pada waktu yang sama. Seperti yang sekarang saat ini kita lakukan belajar daring, pembelajaran dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini kita lakukan pembelajaran. Anak-anakku dan teman-teman semuanya, yang terakhir ada koneksi internet. Koneksi internet yang digunakan oleh setiap pengguna tentunya berbeda-beda sesuai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita kelompokkan, koneksi internet yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu koneksi internet dengan menggunakan kabel dan nirkabel atau yang disebut dengan wireless. Yang pertama ada modem. Apa yang dimaksud dengan modem? Modulator, demodulator. Secara umum, pengertian modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobil dengan lebih baik. Modem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jaringan dan cara pemasangannya. Adapun beberapa jenis modem adalah sebagai berikut. Yang pertama ada modem eksternal dan modem. Modem eksternal merupakan alat yang digunakan komputer agar dapat mengakses internet. Data yang berasal dari komputer berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Apabila modem menerima data berupa sinyal analog, akan diubah menjadi sinyal digital untuk diproses lebih lanjut melalui komputer. Sedangkan modem internal, jenis modem yang terpasang secara internal di mana sinyal analog yang tiba akan diubah menjadi sinyal digital dan secara langsung dikirim ke komputer. Baik anak-anak dan teman-teman semuanya, alhamdulillah pembelajaran daring materi informatika pada pagi kali ini sudah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami serta bermanfaat. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.